024 006 dan perkenalkan, nama saya Nabila dengan IPM A1J024 012. Perkenalkan, saya Vanessa Amanda dengan IPM A1J024 018. Baiklah, di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang tenaga pendidik. Yuk guys, kita simak sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian penilik. Penilik adalah tenaga pendidikan yang memegang jabatan fungsional, keahlian, dan merupakan pegawai negeri sipil atau PNS. Tugas utamanya adalah melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pada jalur pendidikan non-formal dan informal, yang meliputi yang pertama pendidikan anak usia dini, yang kedua pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, yang ketiga ada kursus. Jabatan fungsional penilik termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya, berkedudukan di Dinas Pendidikan kabupaten atau kota, unit pelaksanaan teknis setempat. Tugas pokok penilik sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta khusus pada jalur PNF. Secara lebih terinci, tugas-tugas pokok ini merancang kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian mutu program. Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan pendidikan formal dan informal memenuhi standar yang ditetapkan, meliputi perencanaan program pengendalian mutu, pelaksanaan pengetahuan monitoring program dan satuan PNF, pelaksanaan penilaian, evaluasi proses dan hasil program kesatuan PNF, pelaksanaan pemimpin dan pembinaan kepada dan tenaga pendidikan pada satuan PNFI agar sesuai dengan standar pendidikan, penyusunan dan pendamaian mutu. Evaluasi dampak program. Kegiatan evaluasi dilaksanakan memberikan pengaruh peserta didik dan masyarakat. Ini meliputi penyusunan rencana atau desain evaluasi dampak program, penyusunan instrumen evaluasi dampak program, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program, presentasi hasil evaluasi dampak program. Penilik juga dituntut untuk melakukan analisis dan pelaporan secara berkala, misalnya triwulan dan tahunan, terhadap hasil-hasil kegiatan pengendalian mutu evaluasi dampak yang telah dilaksanakan. Itu saja dari materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penilik dan kompetensi kualifikasi penilik. Fungsi penilik di sini untuk menjalankan tugas pokoknya, penilik kesetaraan dan keaksaraan melaksanakan fungsi supervasi, yaitu supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh penilik. Penyusun program supervisi difokuskan pada pembinaan ketua lembaga, tutor, serta pamong belajar dalam pemantauan 8 standar nasional pendidikan. Dan penilaian kinerja ketua-ketua lembaga dan para tutor serta pamong belajar yang ada di binaannya. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional tutor atau pamong belajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di lembaga. C. Kompetensi dan kualifikasi penilik. Mengacu pada standar kompetensi PTK atau PNF. Berikut meliputi keenam komponen kompetensi yang setidaknya dimiliki oleh seorang pemilik PNF. Nah, jadi
ada 6 komponen kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penilik. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi masyarakat dan berakhlak mulia. Secara rinci, setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, berakhlak mulia. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, kreatif. Dan yang keempat, adalah bersikap positif terhadap pembaharuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menunjang tugas pokok sebagai penilik satuan pendidikan non-formal. Dan yang terakhir, memiliki motivasi kerja tinggi dalam rangka meningkatkan disiplinnya, budaya, kerja, dan kemandirian. Berikutnya ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkontribusi dan bergaul secara efektif dengan masyarakat sekitar, seperti komunikasi dan lain sebagainya. Kompetensi ini memiliki indikator esensial. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, menguasai karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tupoksi sebagai penilik satuan pendidikan non-formal. Peka terhadap berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat setempat. Dan yang terakhir, menguasai masalah sosial, kemasyarakatan, dan cara pemecahannya. Berikutnya ada kompetensi supervisi manajerial. Kompetensi yang berkenaan dengan penguasaan konsep, fungsi, prinsip, metode, serta dengan teknik dalam supervisi. Secara rinci, masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, ada menguasai fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam menyelenggarakan program PNFI. Yang kedua, menguasai konsep prinsip, metode-metode, dan teknik supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan PNFI. Dan yang ketiga, ada menguasai teknik penyusunan rancangan dan pelaksanaan program kepemilikan pada PNFI. Dan yang keempat, menguasai metode dan instrumen kerja untuk melaksanakan tugas kependidikan pada PNFI. Dan yang terakhir, membina pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PNFI. Selanjutnya ada kompetensi supervisi akademik. Kompetensi yang berkenaan dengan penguasaan prinsip dasar, metode, bimbingan pada satuan PNFI. Secara rinci, masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, menguasai konsep, prinsip dasar teori, metode satuan PNFI. Nah, selanjutnya itu ada jabatan dan pangkat dari penilik. Nah, jenjang jabatan fungsional penilik ini dimulai dari yang terendah sampai tertinggi. Yang mana penilik pertama, lalu penilik muda, penilik madya, dan penilik utama. Nah, untuk dapat menilai kenaikan pangkat, dilakukanlah penilaian unsur dan subunsur kegiatan penilik yang dapat dinilai dari angka kreditnya. Terdiri dari itu ada 5. Yang pertama, pendidikan, meliputi pendidikan sekolah, lalu memperoleh ijazah atau gelar. Dan yang kedua itu pendidikan dan pelatihan atau diklat. Fungsional penilik
serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau yang disingkat dengan STTP. Selanjutnya yang kedua, kegiatan pengendalian mutu program PNFI melalui perencanaan program, pelaksanaan pemantauan, lalu pelaksanaan penilaian, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan, serta juga hasil laporan pengendalian mutu PNFI. Lalu yang ketiga, kegiatan evaluasi dampak program PNFI meliputi penyusunan rancangan atau desain evaluasi dampak, lalu penyusunan instrumen evaluasi, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak, dan presentasi hasil evaluasi dampak. Lalu yang keempat itu ada kegiatan pengembangan profesi, yang mana meliputi pembuatan karya tulis ilmiah dan penelitian bidang PNFI, lalu penerjemahan atau penyaduran buku, dan pembuatan standar buku pedoman serta menjadi juara dalam lomba karya ilmiah. Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah kegiatan penunjang pelaksanaan tugas penilik, meliputi dari pengajaran, lalu keikutsertaan dalam seminar, berpartisipasi aktif dalam penerbitan buku, lalu melakukan studi banding, masuk keanggotaan tim penilai, jabatan fungsional penilik, lalu perolehan penghargaan atau tanda jasa atau tanda kehormatan, Satya Lencana Karya Satya, dan juga keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional penilik serta memiliki gelar kesarjanaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai hak dan kewajiban dari penilik. Pertama, haknya. Penilik ini sebagai pengendali mutu kegiatan pendidikan non-formal. Nah, mereka memang mempunyai beban tugas yang bisa dikatakan tidak ringan karena harus berhubungan dengan orang-orang yang sudah lama tak tersentuh bangku belajar. Nah, penilik harus mampu membujuk, mengumpulkan, dan menyadarkan mereka akan pentingnya pendidikan. Waktu yang digunakan pun untuk membinanya kadangkala harus menyesuaikan dengan mereka yang ada keinginan untuk belajar, misalnya bisa siang, sore, bahkan malam hari pun harus diikutinya. Lalu itu tadi haknya ya, sekarang itu kewajiban dari penilik. Nah, tugas utamanya ialah sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program pendidikan non-formal. Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan non-formal di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan non-formal. Penilik sebagaimana dimaksud itu adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil. Dalam hal ini penilik adalah jabatan fungsional yang merupakan jabatan karir ya gitu ya. Lalu dari semua materi yang telah terpapar dapat disimpulkan bahwasanya dapat dirangkum lagi kembali. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan non-formal. Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk menjalankan tugas pokoknya. Lalu penilik kesetaraan dan keaktaraan melaksanakan fungsi supervisi manajerial dan akademik. Lalu menyusun program, difokuskan pada pembinaan ketua lembaga, tutor, serta pamong belajar dalam pemantauan 8 standar nasional pendidikan, dan penilaian kinerja dari ketua-ketua lembaga dan para tutor serta pamong belajar yang ada, dan dibinanya. Lalu, supervisi akademik ini apa sih fungsinya? Ya, supervisi ini yang berkenan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional dari tutor atau pamong belajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pembimbingan di lembaga. Lalu, tadi kita kulas kembali bahwasanya penilik sebagai pengendali mutu kegiatan pendidikan non-formal memang mempunyai beban tugas yang tidak ringan karena mereka ini diharuskan berhubungan dengan orang-orang yang sudah lama tak tersentuh bangku belajar ya.
Jadi kewajiban pada penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan luar sekolah. Oke guys, itu saja materi dari pemaparan kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.